اللهم صل وسلم على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sumilaruhi mu'alif hadzal kitab Bulughil Maram Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani oleh syarihi Syekh Muhammad Mahajirin wa lima syekhina Syekh Ali Mustafa Yaqub wa bin Kaji Muhammad Tatibu almarhum almarhumah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syaulilailahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Para hadirin jamaah mushola Firdaus yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita, keistiqomahan kita setiap seminggu sekali kajian mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para bapak ibu-ibu, kajian kita masih seputar hal-hal yang membatalkan wudu. Kita lanjut nih, apa aja hal-hal yang membatalkan wudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum, apabila seorang dari kalian itu mendapatkan fi batnihi, sesuatu di perutnya, fa ashkala alaihi, lalu orang ini ragu-ragu, akharaja minhu syai'un amla, apakah ada yang keluar atau tidak. Jadi kita pernah nggak Pak ngalamin ada sesuatu di perut kita? Kalau kita kadang-kadang suka mules ya. Nah, suka mules itu ngerembes apa kagak? Ini keluar kentut apa kagak? Tapi kalau keluar nggak ada bunyinya, ya pas itu yang bau tapi Pak. Ya. Nah, kalau kita kejadian seperti itu ragu-ragu nih, ini ada yang keluar apa enggak, maka kata Nabi, fala yahrujanna minal masjidi, jangan keluar dari masjid. Ngapain? Wudu maksudnya. Jangan pakai keluar dari musola. Ngapain? Wudu. Udah biarin aja, yakin kalau emang nggak ada yang keluar. Hatta yasma'a sautan, sampai benar-benar kita dengar kalau ada sesuatu di perut kita keluar, dengar pret, kentut berarti. Berarti wudu kita batal. Atau au yajidarihan, mendapati baunya. Baunya doang ini bau ini, ya kentut berarti. Kalau gitu wudunya batal. Makanya dalam fikih itu, dalam fikih bahasa Arab kentut itu ada dua Pak bahasa Arabnya. Pertama fusaun, yang kedua duratun. Itu dari bahasanya aja udah kelihatan tuh. Kalau fusa pes, ingetin tuh, kentut itu yang bau biasanya. Ya, kalau durot, brot, udah kenal pot tuh. Ya, itu tuh rada nggak bau. Bareng biasanya sama cipiring. Nah, ini terkait tentang hal yang membatalkan wudu, berarti kentut membatalkan wudu, Pak. Kita kalau ada temen lagi ngumpul di majelis taklim begini, kalau ada yang kentut pura-pura nggak tahu, Pak.
Iya udah kita rasain aja udah. Jangan pakai ditunjuk. Ente kentut ya, jangan begitu. Ntar kagak ngaji lagi dia. Ntar kalau bapak mau kentut keluarin lagi, balas lagi. Ada Pak Imam namanya Abu Hatim Al-Asom. Saya waktu ngaji Ihya Ulumuddin sama guru saya diceritain itu Abu Hatim Al-Asom. Asom itu apa artinya? Tuli. Tapi beneran kagak tuli, tuli-tulian. Kalau bahasa kita budek-budekan dah. Bukan budek beneran, bukan. Jadi ceritanya begini. Ada seorang wanita, Bu. Wanita nih, mama. Itu datang ketemu sama Imam Abu Hatim. Pas datang ketemu, kentut Bu wanitanya. Kentut. Abu Hatim pura-pura kagak denger, biasa aja Abu Hatim. Nah wanita pede, alhamdulillah nih Abu Hatim kagak denger saya kentut. Padahal mah denger, cuman kagak di neng kentut ya, nggak digituin aja. Kalau digituin malu itu perempuan. Dia diem aja tuh. Akhirnya pas dia diem aja, setiap ketemu dia diem aja, setiap ketemu dia diem aja. Itu dijulukin dah tuh Al-Asom. Al-Asom apa artinya? Tuli, nggak denger maksudnya. Bukan yang nggak denger artian hakikat, pura-pura kagak. Makanya dinamain Abu Hatim Al-Asom. Nah kalau kita ngambil potret pelajaran dari Abu Hatim sama Pak. Ini kita ngaji nih, Bu, adik ngaji. Tiba-tiba ada yang kentut, udah diem aja. Saya mah bisa saat diem, baunya yang kagak bisa diem. Berarti dia pakainya pes, bukannya brot. Kalau brot mah ketahuan pasti brot, ya dia bisa nih kentut. Kalau pes, nah itu tuh ngerembes biasanya ngadang-ngadang, baunya kemana-mana. Nah, poinnya adalah keluar kentut, bah. Keluar kentut dari mana? Belakang, ya Pak. Ada nggak keluar kentut dari depan? Hah? Keluar kentut kan dari belakang. Kalau dari depan ada nggak? Lu ada Bu. Ini saya cerita nih. Sebenarnya ini nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Direkam juga ketahuan semua ini. Saya punya temen cewek, ini cewek. Malu dia bertanya. Akhirnya nanyanya berdua. Ustadz, kalau andai kata perempuan nahan kentut lagi sholat, ini tahan Pak kentutnya. Pas saya tahan, bukan lewat belakang, ngerembes lewat depan. Aku anginnya lewat depan. Kira-kira wudhu saya batal apa enggak? Kan adatnya ya, biasanya kalau misalnya kentutnya lewatnya belakang, ya ditahan, lah keluar juga dia lewat depan. Kayaknya ini perempuan udah dol kayaknya ini. Sampai kuat lewat depan juga. Ya saya bilang batal. Di dalam kitab Safinatun Najah, khurujur rih, keluarnya rih itu kentut maksudnya angin, baik dari depan kek mau dari belakang, itu membatalkan wudu. Ya Bu ya. Jadi kentut sebenarnya nikmat Bu. Ya kalau kagak suka pulangin, dikentutin lagi. Ya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam masalah menahan kentut, hukumnya gimana dalam sholat? Itu dimakruhkan Pak, Bu. Jadi kita kalau emang mau kentut, udah lepasin aja kentut, buang, habis itu uduk lagi. Ya cuman juga buangnya biar tahu diri juga. Jadi jadi imam, dibuang, makmumnya dekat banget dikentutin, bisa makmumnya di belakang. Hukumnya makruh kalau ditahan. Boleh aja nahan kalau misalnya udah pengen habis sholatnya, udah rakaat terakhir, kalau bisa memaksimalkan untuk kita tahan. Tapi kalau enggak ya udah kita lepas. Ya Bu ya. Ya Pak. Jadi hal yang membatalkan wudu adalah kentut nih. Nah, nyampe sini ada yang mau ditanya nggak? Masalah kentut. Ada? Ibu, Bapak? Oh, silakan Pak. Kalau pas kentutnya lagi pas ngajian gini gimana? Nah ini kentut pas banget lagi pengajian, ditahan ya? Ditahan apa keluar nih? Tahan. Oh ditahan. Ya kalau bisa jangan ditahan, apalagi kalau dalam pengajian begini. Lagi sholat aja itu hukumnya makruh ditahan, apalagi di luar
di luar sholat kayak gini. Tapi kalau emang kita mules ya keluar sebentar dah, min babil adab, daripada adab. Ya iya, masa ngaji makin dikentutin juga. Ya, ini salah satu adab. Baik, ada lagi? Ada. Ya. Itu kan kalau dari depan video batal. Jadi kalau dari depan atas sih dari tahaki gitu. Wah, ini dia. Bagaimana kalau seandainya ditahan dari depan kagak keluar, dari belakang dari keluar, dari atas keluarnya sendawa, batal apa enggak? Tapi emang ada kejadian begitu ya? Saya kira nggak ada. Dia memang udah ada jalurnya sih. Ya, dalam fikih itu ketika keluarnya dari depan dari belakang, bukan dari atas. Berarti kalau ada yang keluar dari atas nggak batal wudunya, karena fikih itu ngajarin dari depan dari belakang. Kalau dari atas sendawa, kenyang biasanya itu mah tapi saya liatin nggak ada nih sendawa. Oh, berarti lapar semua ini. Ya nggak batal kalau dari atas mah. Dah, terus wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala, dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, masastu zakari, aku menyentuh kelaminku. Laki-laki nih ya, Bu, laki-laki nyentuh kelaminnya sendiri. Auqala, atau ia katakan ar-rajulu yamassu zakarahu fi sholati, atau dikatakan ada laki-laki yang menyentuh kelaminnya ketika sholat. Berarti tembus ini, nyentuh kelaminnya ketika dia sholat, berarti nggak pakai pakaian dalam lagi nih. Alaihi uduun, apakah wajib udu lagi karena menyentuh kelamin? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, la, nggak udu, nggak usah udu lagi. Berarti berdasarkan hadis ini menyentuh kelamin batal nggak? Agak batal. Batal apa enggak? Nggak batal. Saya belum selesai ya ngejelasinnya. Ini kita lagi mahamin hadisnya dulu. Alasannya kenapa nggak batal? Innama huwa bad'atun minka, yang namanya alat kelamin kita daging lebih. Coba lihat, kita pegang Pak, kita punya kuping apa kagak nih? Punya telinga, punya hidung. Nah itu kan lebih. Kita kalau megang telinga sama hidung aja kagak batal, lah ngapa bagian yang bawah batal? Bener nggak? Namanya istilah bahasa Arabnya bad'atun, apa artinya? Daging lebih. Ini telinga daging lebih nih. Kita pegang batal nggak wudhu kita? Enggak. Ini hidung daging lebih, kita pegang batal nggak? Enggak. Lah kenapa bagian yang bawah daging lebih juga itu? Batal apa enggak? Enggak. Tapi ingat Bu, Pak, ini hadis mazhabnya mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah berpegang kepada hadis ini bahwa kita siapapun menyentuh kelamin enggak batal. Menyentuh kelamin enggak batal. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, ntar ada hadisnya batal, karena kita mayoritas mazhab imam, berarti menyentuh batal. Cuman yang anak lagi pikirin ini hadis lagi sholat, nyentuhnya megangnya lagi sholat, berarti mungkin lagi gatel kali ya, dipegang ya Bu ya. Udah tahu kata ibu-ibu. Nah itu juga, dan saya mikirnya gini juga, kalau menyentuh lagi sholat berarti kemungkinan tembus kantongnya, tembus ke dalam, dan itu nggak pakai pakaian dah kesentuh, jadinya maka hukumnya nggak batal, nggak ya mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i batal. Alasannya apa tadi tuh? Daging lebih, dah nggak jadi masalah. Kalau mau pakai mazhab Abu Hanifah ya nggak batal, silakan Bu. Nah sekarang yang batal nih, yang batal. Wa an Busrota binti Sofwan radhiyallahu anha
Dari Busra binti Sofwan radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man massa zakarahu, siapa orang yang memegang kelaminnya, falyatawaddo, maka uduklah. Berarti megang kelamin, kalau yang tadi megang kelamin, ingat loh, kelamin atau kemaluan sendiri aja itu batal, apa lagi megang kemaluan orang. Bu, kita punya kita pegang, batal nggak? Jangan pakai pegang punya orang. Nah, tapi Imam Syafi'i ini berdasarkan dalil ini ada tata caranya. Nih, tangan kan ada yang di dalam, ada yang di luar. Ini namanya nih batnul kaf, perut telapak tangan ini nih. Nah, kalau ini namanya belakang tangan. Menurut Imam Syafi'i, ketika megang kelamin kita atau kemaluan kita, yang batalin wudu kita kalau megangnya begini. Tuh, kelihatan nggak Bu? Udah bayangin aja. Tuh, megangnya begini. Kalau andai kata megangnya begini, nggak batal. Jadi kalau gatel begini aja garukin. Jadi kagak batal. Tuh mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah mau begini itu nggak batal. Bagaimana kalau andai kata ada kelamin hewan yang copot, yang kepotong? Lah bisa aja, kemarin kan Idul Adha, bener nggak? Dipotong kan? Nah kita udah wudu, megang, batal apa enggak? Batal apa enggak, yo? Enggak. Berarti megangin mulu kemarin ya? Batal apa enggak, Bu? Masalah kelamin ini atau megang kemaluan ini di dalam saranya ini dijelasin, Bu. Ini saya baca ya. Qala Syekhuna ya Muhammad Yasin hafizahullah, berkata guru kami Syekh Muhammad Yasin, beliau musnidud dunia, banyak orang alim jadi alim sebab berguru dengan beliau nih. Lama kana labzu zakari, tatkala lafaz zakar kelamin ya artinya laki-laki nih, mimma udifa ilaihi domir, disandarkan kepadanya domir, kan di situ bahasanya man massa zakarohu, ada domirnya tuh, maka fal idofatu ammaratun lil umum, idofatnya itu memberikan tanda umum. Fayan kudu udu uman massa kulla zakarin sawon kana zakaruhu au zakara ghairihi, berarti itu memberi faedah umum, batal udu kita mau nyentuh punya kita atau menyentuh punya orang lain, sogiron kabiron, orangnya masih kecil kek, orangnya udah gede kek, batal. Mutasilan, yang masih nempel, karena au munfasilan, atau udah copot, yang nempel atau copot kita sentuh batal. Hayyan, hidup, au maitan, atau udah mati batal. Ingat, jadi kalau melihat takbir ini, walaupun itu sudah mati, misalnya kita mandiin orang meninggal, kita punya wudu, kesentuh tangan kita, batal nggak? Siapa yang batal? Kita, bukan orang yang mati. Kita yang punya wudu yang orang mati batal nggak wudunya? Agak udah mati, ya. Atau nyambung, yang nempel lah itu, atau yang copot Pak, yang putus. Misalnya kita lagi ngaji nih dari rumah berangkat ke Mushola Firdaus, nemu lah punya siapa ini, diambil, ya, dipegang, berarti batal apa enggak? Batal sekalipun udah putus, maksudnya dari punya orang. Nah di sini kan disebutnya masa zakarohu, kelaminnya kelamin laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Batal apa enggak? Sama Bu, wakisa dikias bizakari dengan kalimat zakar itu ad-dubur wa qubulul mar'ah, belakang juga, kemaluan belakang sama batal. Perempuan juga kubulnya, farjinya batal juga ketika kesentuh. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kalau nyentuh apa ya bahasanya, kantongnya batal apa kagak?
Buat laki-laki, lonceng. Batal apa enggak? Hah? Enggak batal ya Pak. Enggak batal karena Nabi ngomongnya apa? Zakarahu, kelaminnya. Berarti kalau loncengnya kesentuh ya, jangan dipencet. Berarti kagak batal. Yang ya walaupun dia kesatuan, maksudnya dia emang satu paket itu. Jadi kan tadi Bapak nanya lah, bukannya itu satu paket? Iya, maksudnya itu kalau Nabi kan nyebutnya zakarahu, kelaminnya, bukan kelontengnya, bukan kantongnya. Kalau kantongnya dipegang enggak batal. Itu Pak perbedaannya. Baik, nyampe sini ada yang mau ditanya? Iya. Saya pernah dengar keterangan gitu. Jadi kalau yang batal itu dipegang sama telapak tangan itu hanya atasnya ini, bukan bawahnya. Iya. Kalau ininya nih si tiangnya itu batalnya, katanya nggak batal, itu apa? Baik. Kita buat laki-laki nih khususnya ya, ada helmnya, ada batangnya. Ya, ada helmnya, ada batangnya. Itu kalau yang saya dapat dalam kitab fikih, emang pertama sih dapatnya begitu Pak. Nih yang pertama dulu yang saya dapat ya, waktu saya zaman aliyah, kelamin laki-laki begini modelnya. Ini kan di sini ada ininya, helmnya, di sini batangnya. Ketika kita nyentuh begini nih, begini, tapi yang kita sentuh batangnya, bukan helmnya. Itu awal saya pahami, saya dapat emang nggak batal awal tuh. Kemarin belum lama saya muzakarah dengan beberapa kawan-kawan saya, ternyata mendapatkan redaksi yang namanya zakar itu udah satu paket, mau helmnya kek, mau batangnya kek. Jadi mau begini nih, yang begini yang batal tuh. Ini batal wudu kita. Yang nggak batal justru yang begini. Nah ini aman lah, mau kena helmnya, mau kena batangnya itu. Makanya di dalam kitab ini la yakunu ila bibmatnil kafi wa butuni asobiil yadaini. Jadi yang membatalkan wudu itu ketika kesentuh batnil kaf. Ini dia. Wa butuni asobiil yadaini, kedua tangan ini, perut itu yang batal. Artinya kalau begini tidak batal. Nah ini nggak dijelasin apakah kalau begini nyentuhnya yang batangnya kah, helmnya, berarti kan seluruhnya itu berarti batal, kecuali ada hail. Hail itu penghalang Bu ya, penghalang, walaupun rokikon tipis. Ini kita punya laki-laki nih pakai sarung semua, pakai celana, gatel, kita garuk, kesentuh, batal nggak? Karena pakai, iya ada halangannya. Wa in kana rokikon, sekalipun tipis ya, berarti kalau pakai tisu juga nggak apa-apa. Yang penting ada hail penghalangnya, kecuali kalau langsung baru bisa batal. Baik, ada lagi? Ada Ibu, Bapak? Ini kita bukan jorok ya. Ini namanya pelajaran hadis yang muatannya muatan fikih. Lah emang penjelasannya begini. Saya punya guru Pak, lebih vulgar lagi kalau ngejelasin. Dia mah langsung dikata tuh disebut. Kalau ini mas saya masih saya tahan-tahan. Ya, saya ngaji, saya punya guru orang Betawi asli. Lagi begini sebut. Lah kita emang fikih harus jelas penjelasannya biar tidak salah dalam memahami teksnya. Itu salah satunya. Tapi ini masih aman, kita masih halus. Yang penting udah paham semua ya Pak ya. Baik Bu, ada Bu yang mau ditanya? Ada Bu? Nggak ada, paham berarti. Terus wa'an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Nabi Bu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dikata Aisyah nih, kata Nabi begini, man asobahu koyun, orang yang muntah. Koyun apa artinya? Muntah.
Kalau koihun pakai h itu artinya nanah. Jadi orang yang terkena muntah. Au ru'af. Ruf'af itu artinya mimisan. Mimis bukan kumis. Mimisan. Au kolas. Kolas itu artinya gumoh. Gumoh ya. Kenapa ya? Di sini ada kan istilah gumoh. Kalau bayi kan kalau lagi mimi kebanyakan kadang-kadang keluar gumoh tuh ya. Sama kayak babanya. Berarti babanya kebanyakan juga itu. Jadi gumoh. Au maziun atau keluar mazi. Fal yatawaddo, maka hendalah wudu. Nah, kalau kita ngelihat hadis ini berarti keluar muntah, keluar mimis, keluar gumoh, keluar mazi batal. Apanya? Kalau wudunya batal berarti sholatnya bukan batal lagi, kagak sah, orang belum sholat. Ya Pak? Atau dalam kondisi sholat nih, atau dalam kondisi sholat berarti fal summa liyabni ala sholatihi. Oh ternyata ini hadis lagi sholat Pak Bu, kemudian terusin sholatnya. Wahwa fizalika layatakalam, selama ketika orang itu wudu balik lagi sholat dia belum ngomong, sholatnya terusin. Begini, ini kita memahami secara hadis dulu. Kita lagi sholat, Allahu Akbar. Saya contohin yang satunya dulu. Tiba-tiba mimisan keluar, wudunya batal. Ini kita ngeliat ke hadisnya dulu nih, memahami hadisnya. Batal wudunya. Ya udah Bu, Pak, buru-buru keluar, wudu lagi. Tapi selama dia keluar mimisan jangan ngomong, jangan berbicara, supaya apa? Bisa ngelanjutin sholatnya. Kalau dia keluar, ya aduh gue mimisan lagi, ya batal udah itu sholatnya. Kenapa? Karena kondisi dia kan lagi sholat nih. Dia mimisan, keluar wudu. Nanti abis wudu, masuk lagi Pak sholat. Nerusin. Nggak usah makin ada yang kurang, ada yang lebih. Nerusin sholatnya. Tuh, kalau kita pahamin secara hadis ini. Maka kita lihat nanti. Bagaimana penjelasan hadis ini. Nah, di sini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin Pak. Pertama, muntah, kedua mimisan, ketiga gumoh, keempat mazi. Pesan Nabi hendalah wudu. Mari kita lihat komentar ulama. Apakah iya gara-gara mimisan batal wudu? Pertama, muntah, mimisan, muntah dulu nih, kita bahas muntah. Menurut Imam Abu Hanifah itu membatalkan wudu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu mil al-fam, kondisinya itu mulutnya penuh dan muncratnya daf'atan wahidatan, sekaligus. Itu yang membatalkan wudu. Itu kalau menurut Imam Abu Hanifah, muntah. Tapi menurut Imam Syafi'i, muntah tidak membatalkan wudu. Karena kita mazhabnya Imam Syafi'i, ketika kita muntah tidak batal wudu. 1. Kedua, mimisan. Mimisan menurut Imam Syafi'i itu tidak membatalkan wudu. Menurut imam yang lain itu batal wudu. Saya kasih contoh nih. Ketika kita sholat Allahu Akbar, mimisan. Kalau mimisan keluarnya apa? Sayur asem. Darah kenanya di baju kita. Contoh, sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Bukan karena mimisannya, karena kena. Nah, bedain tuh. Bukan karena mimisannya batal sholat kita atau wudu kita, tapi karena darah itu yang kena baju kita. Dalam fikih sholat itu harus suci tempatnya, pakaiannya. Nah pakaiannya kena darah, najis nggak? Darah kita aja najis, bagaimana darah orang lain najis. Nah artinya batal sholat kita, wudu kita batal nggak?
nggak batal karena mimisan tidak membatalkan wudu. Beda ini Pak. Kenapa ada dua aspek ibadah? Pertama ibadah wudu, yang kedua ibadah Sekarang saya kias begini, saya contohin dah. Kita dari rumah ke musola Firdaus nginjek kotoran ayam. Udah punya wudu dari rumah. Pertanyaan saya, batal nggak wudunya? Batal nggak? Ketika dia sholat nggak sah apanya? Kenapa? Ada najis, wudunya mah kagak. Apalagi belum dicuci kakinya, masuklah diomelin sama DKM. Bener? Ingat tuh, bedain. Kalau wudunya tadi nggak batal, sholatnya yang nggak sah sama. Mimisan bukan membatalkan wudu, tapi membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya terkena darah. Kecuali ketika mimisannya nggak kena baju kita, kenanya sejadah. Boleh Pak kita lanjut itu sholat, cuma ketika sujud jangan pas di darahnya, geser dikit pala kita. Allahu Akbar. Nah ini kenanya di sini kita sujudnya, berarti nggak batal sholat kita. Kenapa? Pakaian kita nggak kena, yang kena tempat sujud atau sejadah. Kita geser sedikit, terusin. Tuh masalah mimisan. Yang ketiga, gumoh. Gumoh menurut Imam Syafi'i enggak batal, tapi menurut imam yang lain batal. Ya, keempat. Nah, yang empat nih, mazi. Kalau mazi kompak ulama dari Abu Hanifah, dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ketika keluar mazi batal sholatnya, batal wudunya. Cuman saya bingung Pak, orang kalau lagi sholat keluar mazi kagak husu, berarti itu sholat dia? Ngayal berarti Pak. Ya menghayal. Ingat kita udah bahas kemarin, mazi itu cairan yang keluar diakibatkan nih pikiran kita kotor, ngebayangin sesuatu, keluar itu. Atau ketika hubungan badan sama istri kita, biasanya itu dulu tuh, pelicin, pelumasnya tuh keluar, namanya mazi, najis itu. Batal wudu kita. Nah ini kan tekstualnya dalam sholat ini ya, dalam sholat bukan itu. Summa liyabni ala sholatihi, teruskan sholatnya. Berarti dia dalam sholat ini. Ketika lagi sholat, keluar mazi. Berarti pikirannya lagi ngayal kemana aja tau ini. Ya. Nah ini menandakan orang yang pikirannya lagi ngayal begitu, sholatnya sah apa enggak? Sah dong, sah nggak apa-apa Pak. Cuma asal ketika lagi takbir ingat dia sholat apa itu. Ntar selebihnya ke sana, di pikiran kemana, apa sholat rokaatnya berapa lupa, saking banyak pikirannya. Boleh Pak. Ini misalnya nih, tadi kita sholat maghrib, khusyuk banget nih, Allahu Akbar, sah deh itu. Kenapa? Pas takbir kita ingat kalau kita sholat maghrib. Kalau emang udah dari maghrib aja, maghrib niatnya isya, udah kacau itu niatnya, batal, udah kagak sah sholatnya itu. Ya, nah nanti abis takbir, pikiran kita kesana, kesini, mikirin bini, mikirin anak, belum bayaran sekolah. Banyak lah pikirannya, itu tidak membatalkan sholat. Lanjut, kecuali awal takbir dia tidak tahu niatnya niat apa, itu yang akan tidak sahnya sholat. Makanya saya punya guru, Pak Bu, ini bisa diamalin ya. Kalau bapak sama ibu lupa naruh sesuatu, sholat, lupa naruh sesuatu, sholat 2 rakaat. Bebas sholat apa aja, insya Allah ingat. Coba kalau nggak percaya, saya pernah lakuin Pak. Saya lupa naruh sesuatu, saya sholat baru takbir, Allah ingat. Tapi jangan makin dibatalin, udah dah kagak jadi sholat, jangan juga. Kenapa? Setan itu menggoda kita, makanya nggak khusyuk. Nah lempengan itu setan kita ayam-ayamin Pak Bu. Kalau dia ngayam-ngayamin kita mulu, kita godain sekarang dia. Barang kita lupa naruh nih sholat, Allahu Akbar, insya Allah nanti di tengah sholat akan dibayangin sama setan.
benda kita, oh ada di lemari istri kita yang kedua ternyata. Nah begitu contohnya, itu setan menggoda supaya apa? Sholat kita tidak khusyuk. Nah itu udah berarti udah ketahuan, sholatnya terusin, ntar kalau udah selesai baru kita ambil barang kita, ternyata di sini. Tuh Bu, Pak, salah satunya. Baik, ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Baik. Tadi itu niatnya apa tuh sholatnya? Bebas, mau sholat tobat, sholat hajat, bebas, yang penting sholat 2 rakaat. Nggak ada niat khususnya itu, niat nyari sesuatu yang lupa, nggak ada. Udah niat sholat sunnah tobat atau mutlak, bebas Pak. Baik, ada lagi? Ya. Di sini kan terjadi ketika sholat kalau misalkan seperti anak-anak kecil kemungkinan bisa, cuman kalau untuk orang dewasa dan orang tua lihat apakah karena pakaiannya habis minum lagi kena kubur bisa menyebabkan pakaian yang tidak sesuai pada kembali ke wudhu. Baik. Kalau gumo memang lebih identik kepada bayi, tapi kita juga bisa gumo buat orang dewasa, cuman jarang. Nah sekarang pertanyaannya, andai kata anak kita yang gumo kena pakaian kita sholat, sah nggak? Sah. Kenapa? Gumo itu tidak masuk kategori najis, muntah tidak masuk kategori najis, tinggal kita bersihin aja, boleh kita pakai. Nah yang menjadi membatalkan sholat menurut Imam Abu Hanifah keluarnya, bukan kena gumohnya itu di pakaian. Kalau keluarnya itu membatalkan wudhu menurut Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i keluarnya nggak batal, kenanya nggak apa-apa, kita pakai. Kalau kita bahasanya kalau kagak jijik silakan pakai, boleh. Nah makanya Imam Syafi'i memahami hadis ini, kan ini perintah Nabi suruh wudhu, benar nggak? Wudhu lah kalau keluar mazi, keluar apa, muntah, gumo, mimisan. Nah Imam Syafi'i itu memanai wudhu lah, ini wudhu secara bahasa aja. Ngapain? Bersihin. Wudhu lugawi namanya. Kalau mimisan ya udah bersihin hidungnya. Kalau muntah cuci mulutnya. Itu maksudnya Imam Syafi'i memahamin begitu. Nah ini yang saya katakan bahwa kita ketika memahami hadis perlu komentar penjelasan dari ulama. Apalagi sifatnya hadis masih apa? Belum mateng. Kalau fikih Pak itu udah mateng tuh. Baca fikih jelasin emang begitu udah alurnya mateng. Tapi Quran, hadis itu masih mentah. Jangan sekali-kali kita langsung memahami secara tekstual, apalagi memahami secara terjemah. Fatal akibatnya. Kenapa? Karena masih mentah. Di dalam Al-Quran Allah perintah kita sholat. Dijelasin nggak tata cara sholat gimana? Ya, takbirnya, rukunya, i'tidalnya, tasyahudnya. Dijelasin di mana? Di hadis. Nanti dari hadis diolah lagi oleh ulama fikih. Jadi dalam tuh babus sholat, bab terkait tentang sholat, istidlalnya Quran dengan hadis, ulama jelasin yang dimaksud dengan sholat begini tuh. Berarti udah matang di fikihnya. Nah maka kajian kita ini kitab Bulughul Maram hadis yang masih mentah. Maka saya jelasinnya yang udah matang fikihnya, makanya saya jelasin pakai alur mazhab. Karena ini Bulughul Maram hadisnya dimasukin semua oleh Imam Ibnu Hajar. Yang tadi nyentuh kelamin gak batal, hadis ini nyentuh kelamin batal. Nah kita langsung merujuk kepada ulama, ternyata yang gak batal mazhab Abu Hanifah, yang batal mazhab Imam Syafi'i. Seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada. Baik, selanjutnya yang membatalkan wudu. Wa an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah, anna rajulan, ada seorang laki-laki, sa'ala nabiyya, bertanya kepada Nabi,
Atawaddu min luhumil ghanam ya Rasul. Saya wudu lagi nggak nih ketika saya habis makan daging kambing? Pak, Bu, kemarin kita udah lewat Idul Adha. Nyate nggak kemarin? Makan daging apa kagak? Bapak Ibu udah wudu, makan daging kambing. Habis itu wudu lagi apa enggak? Enggak wudu lagi. Kita lihat ceritanya ini sahabat. Qala, Nabi jawab nih. Kan tadi ditanya, "Ya Rasul, saya habis makan daging kambing, wudu lagi apa enggak?" Apa kata Nabi? Qala, "In syi'ta." Kalau ente mau wudu lagi. Kalau mau. Berarti kalau kagak mau enggak apa-apa. Berarti kagak enggak batal. Satu ya. Kedua, dia nanya lagi nih, qala atawaddu min luhumil ibil, kalau saya makan daging onta, saya wudu lagi apa enggak? Tadi daging kambing, sekarang daging. Apa kata Nabi? Qala na'am. Kata Nabi jawab, "Oh iya, kalau onta mah wudu lagi." Nah, apa bedanya? Padahal sama-sama daging. Kebo kagak disebut sama Nabi di sini. Emang kagak ada di sono, Bu. Kebo, sapi. Di sono adanya apa? Kambing sama onta. Apa bedanya? Padahal sama-sama sama-sama daging. Nah, di sini alasannya, Pak, menurut Imam Ahmad bin Hambal, karena daging onta itu aksaruda saman min goirihi, lemaknya lebih banyak. Lemaknya lebih banyak daripada daging kambing, atau dagingnya lebih tebel, yang kalau andai kata kita pakan pada banyak yang nyangkut di gigi kita. Kambing aja alotnya begitu, apalagi onta. Kata Imam Ahmad bin Hambal, memahami ini hadis, berarti wudu lagi habis makan daging onta. Tapi menurut Imam Syafi'i, mau makan daging apa juga nggak usah pakai wudu. Kambing makan, sapi makan, kebo makan, onta makan, wudu lagi nggak? Kagak usah. Menurut Imam Syafi'i, hadis ini wudu maksudnya apa? Kumur-kumur. Supaya apa? Kagak nyangkut di gigi. Kalau nyangkut di gigi lagi sholat, Allahu Akbar, habis makan daging onta, orang jarang makan lah sayang, dimakan lagi sholat. Kuat make dikunyah, ditelan, itu yang batalin sholat. Wudunya mah kagak batal. Makanya Imam Syafi'i memandang hadis ini yang dimasuk kategori na'am, wudu lagi, itu maksudnya wudu lugawi, sama kayak tadi wudu lugawi kalau kena mimisan, muntah, kumuh. Nah, itu berarti hal yang membatalkan wudu. Salah satunya lagi adalah ketika makan daging onta. Itu mazhab Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Syafi'i tidak. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Ibu? Ada? Baik, silakan. Kalau ibu ketiduran lagi ngaji, tergantung, Bu, tidurnya bagaimana. Ya dah, kalau pules juga ibu gimana tidurnya. Nah, kalau ibu bisa ngelihat saya sekarang nih, kalau ibu tidurnya begini, pules nih, begini, pules begini tidurnya, itu enggak, Bu, enggak batal walaupun pules. Tiba-tiba bangun, lah udah sepi pengajian habis, enggak batal wudu ibu. Kalau mangap nggak apa-apa ibu, yang penting ibu begini, ibu duduknya begini, kagak nyender. Mohon maaf, pantat ibu nempel ke bumi, ya udah tidur begini. No, begitu itu juga nggak batal. Yang batal nih kalau begini nih, tuh ini batal. Kenapa? Mohon maaf, dubur kemaluan belakangnya itu kebuka begini tuh. Coba ntar laki ibu lihat ya kalau lagi tidur. Makanya kadang-kadang lagi tidur suka kentut sendiri.
Karena kebuka udah. Kaitannya apa? Nih mata kita kan melek nih Pak. Melek agak? Ya kalau ada yang merem tidur berarti. Ini kalau kita melek kayak gini, mohon maaf, dubur kita begini. Coba dah rasain sekarang. Nah, yaudah kan? Kalau kita merem nih tidur artinya kebuka. Tuh, maka ada potensi keluar kentut. Nah, kalau kita merem mata kita tapi tidurnya begini, itu rapet masih begini. Makanya orang kalau mau kentut begini kagak bakal keluar. Coba aja. Kalau udah begini dikit nih, baru keluar tuh. Kenapa? Mengasih peluang. Ada ventilasinya. Paham ya Pak? Ya Bu ya. Pernah mandiin orang meninggal nggak? Bapak pernah mandiin nggak orang meninggal? Mohon maaf ya. Amil itu biasanya neken perutnya begini pelan-pelan. Jangan, wah ini musuh gue ini, itu pun begini. Pelan-pelan itu diurut. Karena udah meninggal dunia Pak, itu dia begini, merem. Makanya keluar ketika diurut kotorannya. Coba kalau lagi melek, begini. Ya coba aja Bapak, sekarang melek kan semua nih. Udah rasain deh sekarang. Begini apa begini? Kalau begini berarti udah dol dia. Nah, tuh salah satunya. Terkait tentang apa? Terkait tentang masalah tidur yang membatalkan wudu. Itu udah kita bahas tuh di yang poin pertama. Baik, ada lagi? Apa hukum ngerokok batalin wudu apa enggak? Yang ngerokok ada di sini ngerokok? Ada. Batal enggak wudunya? Hal-hal yang membatalkan wudu Nabi enggak mensabdakan terkait tentang rokok, berarti aman. Boleh Pak, enggak batal wudu kita, cuman makruh. Makruh. Kenapa? Bau asapnya bukan rokoknya. Bau asap. Tapi kan kagak mungkin asap keluar kalau kagak ngerokok, ya. Nah, sekarang saya balik dah, puasa ngerokok batal apa kagak? Wah, kata siapa? Tergantung ngisepnya. Kalau ngisepnya begini nih, ini rokok nih. Ngisepnya begini doang. Kagak batal. Kenapa? Sama kita lagi wudu. Kalau kita lagi wudu kumur-kumur, lagi puasa nih. Batal nggak? Kalau batal kalau ketelen. Lah kalau asapnya ketelen baru. Tapi ini jangan dipraktekin ini. Jangan dipraktekin bulan Ramadan. Kenapa? Karena biasanya juga ada manis-manisnya di rokok. Jadinya apa? Itu yang membatalkan. Itu Pak, terkait tentang hukum rokok lagi wudu, nggak batal wudu kita. Baik, insya Allah nanti kita lanjut pembahasan kita terkait kalau kita gotong mayit atau mandiin mayit. Apakah mesti mandi juga atau wudu juga dan membatalkan wudu atau tidak? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazid. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.